Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita berada di titik hidup yang terasa gelap? Masalah datang bertubi-tubi, doa terasa lama terjawab, dan hati mulai bertanya, sampai kapan? Di saat seperti itu, Islam tidak meminta kita menjadi manusia yang lelah. Islam hanya meminta satu hal, yakni sabar meski sedikit. Bersama kesulitan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5-6. Ayat ini tidak mengatakan setelah kesulitan ada kemudahan, tetapi bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya saat kita masih berada di gelap malam kehidupan, terang itu sebenarnya sedang berjalan mendekat. Namun syaratnya hanya satu, yakni sabar. Rasulullah SAW bersabda, "Was-sabru diya'un." Sabar itu adalah cahaya. Hadis riwayat Muslim. Cahaya tidak langsung menghilangkan malam, tapi ia menuntun kita agar tidak tersesat di dalam gelap. Hadirin sekalian, sabar bukan berarti diam tanpa usaha. Sabar bukan berarti pura-pura kuat. Sabar adalah tetap bertahan dalam kebaikan, tetap sholat meski lelah, tetap berdoa meski belum lihat hasil, dan tetap percaya bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur hidup kita. Bisa jadi hari ini kita masih berada di malam yang panjang, tapi yakin tidak ada malam yang abadi. Dengan sedikit bersabar, Allah sedang mengubah gelap itu menjadi terang. Pelan-pelan dengan caranya yang paling indah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang kuat dalam kesabaran, lapang dalam ujian, dan husnul khotimah di akhir perjalanan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah ucap yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta dayanya kepada kita semua sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju ke tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Musola TK 2 Tegalsari Ambulu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yakni adalah Islam. Semoga kita diberikan syafaat oleh beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, Ramadan bukan sekedar bulan yang datang setiap tahun. Ramadan adalah kesempatan yang belum tentu terulang kembali. Berapa banyak orang yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita, sholat bersama kita, berbuka bersama kita, tetapi hari ini mereka sudah berada di alam kubur, sudah tidak berada di lingkungan kita.
Kita tidak tahu apakah ini Ramadan terakhir kita atau bukan. Maka pertanyaannya sederhana, kalau ini Ramadan terakhir kita, apa yang akan kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar mereka bertakwa. Tujuan puasa itu jelas, agar kita bertakwa, bukan sekedar menahan lapar, serta bukan sekadar menahan haus pula. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kenapa bisa begitu? Karena lisannya masih berdusta, karena lisannya masih bergibah, karena lisannya masih menyakiti hati orang lain. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum. Puasa itu menahan diri dari kemaksiatan, menahan hati dari kebencian, menahan lisan dari keburukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau kita ingin Ramadan kita berbeda, maka hubungan kita dengan Al-Quran harus berbeda pula. Bukan hanya dibaca, tapi direnungkan. Bukan hanya khatam, tapi diamalkan. Jangan sampai Al-Quran hanya kita buka di bulan suci Ramadan saja, lalu kita tutup kembali setelah Idul Fitri usai. Jemaah sekalian, Ramadan juga bulan pengampunan. Setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Tapi pengampunan itu untuk siapa? Untuk mereka yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, untuk mereka yang menyesal atas dosa-dosa yang telah dikerjakan, untuk mereka yang benar-benar ingin berubah, ingin bertaubat. Ramadan bukan bulan yang santai dalam ibadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 malam terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, membangunkan keluarganya, dan menghidupkan malamnya. Artinya apa? Beliau penuh kesungguhan dalam beribadah. Kalau target dunia saja kita serius, kenapa target akhirat kita santai saja? Padahal akhirat merupakan hal yang kekal. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dari Ramadan bukan bagaimana kita memulainya, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kondisi kita setelah Ramadan. Apakah setelah Ramadan salat kita tetap terjaga? Apakah tilawah kita tetap berjalan? Apakah maksiat yang kita tinggalkan di bulan suci Ramadan tidak kita ulangi lagi? Ramadan adalah sebuah madrasah, sebuah tempat latihan bagi kita semua. Kalau selama 30 hari kita bisa meninggalkan yang halal karena Allah, maka seharusnya setelah Ramadan kita lebih mampu meninggalkan yang haram karena Allah. Mari kita gunakan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, berbanyak istighfar, berbanyak sedekah, berbanyak doa, dan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ketika mencari Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Jemaah sekalian, kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka jangan sia-siakan Ramadan yang sedang kita jalani hari ini. Semoga Allah menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima doa-doa kita, dan menjadikan Ramadan ini sebagai titik balik kehidupan kita menuju ketakwaan yang sejati-jatinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل لا أملك لنفسي ضرا